Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian akidah dengan membahas kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid. Al-Qaulul Mufid adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang merupakan kitab penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab tentang larangan menjadikan kuburan-kuburan orang-orang yang soleh sebagai masjid-masjid atau tempat beribadah. Ini sudah kami jelaskan beberapa pembahasan sebelumnya di pekan yang lalu. Ya, sekarang kita melanjutkan pembahasan tersebut. Di sini ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad ya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, yang mana hadis ini sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya Nabi bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang mendapati hari kiamat, ya. Siapa saja yang mendapati hari kiamat dan mereka itu masih hidup. Ya, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida, dan termasuk juga seburuk-buruk manusia kata Nabi adalah orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid atau sebagai tempat-tempat beribadah. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Abu Hatim. Ya, insyaallah hadisnya sahih. Jadi di sini ada dua ciri manusia yang seburuk-buruk manusia kata Nabi. Yang pertama adalah orang yang mendapati hari kiamat dan dia ketika itu masih hidup. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya peristiwa hari kiamat, hancurnya alam semesta, ya, hancurnya gunung, kemudian bintang-bintang di langit berjatuhan, ya, kemudian matahari digulung, ya, bumi bergerak, ya, bergoyang dengan segoncang-goncang, itu namanya hari kiamat, ya. Hancurnya alam semesta. Coba kita bayangkan, gempa saja yang menimpa kita, yang di negara kita, banjir misalnya, longsor, itu sudah
begitu banyak orang yang menderita, ya, mendapatkan apa namanya, dampak yang sangat besar. Apalagi peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat sekali, kehancuran alam semesta ini, langit yang kokoh, ya, itu akan hancur dan seterusnya, ya. Maka celakalah orang yang mendapati hari kiamat, ya, dan dia masih dalam keadaan hidup. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang mendapati ya hari kiamat dan dalam keadaan mereka masih hidup. Ya, mereka menyaksikan ya bagaimana peristiwa yang sangat mengerikan terjadi pada saat itu. Adapun orang-orang beriman, maka Allah wafatkan terlebih dahulu sebelum mereka melihat peristiwa hari kiamat. Ya, insya Allah jika kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Muslim dan orang-orang yang beriman, orang Muslim yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat dan seterusnya, maka kita tidak akan bertemu dengan peristiwa hari kiamat ini. Ini ya, jadi jelas ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir adalah orang-orang yang akan melihat nanti ya peristiwa hari kiamat. Kemudian di antara juga seburuk-buruk manusia dalam hadis ini adalah orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ya, masjid adalah tempat sujud, ya, tempat sholat, tempat beribadah. Ya, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sangat jelas sekali ya. Bahwasanya kuburan itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat beribadah. Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya Nabi mendoakan laknat kepada umat Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kubur-kuburan para nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai tempat beribadah, atau mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh. Nah, maka Nabi pun mendoakan laknat ke atas mereka. Jadi sekali lagi, kuburan-kuburan itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat kita beribadah. Kuburan itu cuma dua saja, ya, tujuannya kata Nabi, yaitu kita mendatanginya kuburan itu, mengunjungi kuburan itu untuk mendoakan orang yang meninggal. Yang kedua, kita mengingat kematian, itu saja. Bukan untuk kita sana beribadah di situ, melaksanakan sholat sunnah misalnya, tidak melakukan ritual-ritual ibadah, zikir dan seterusnya di tempat tersebut. Ya, bukan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kesimpulannya ya, jadi ini hadis yang terakhir ya, yang disebutkan dalam kitab ini tentang masalah larangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Jadi kesimpulannya kata Syekh, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Itu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya yang pertama, tidak boleh membangun masjid-masjid di atas kuburan. Kenapa? Karena itu menjadi sarana kepada kesyirikan. Ya, dengan adanya masjid-masjid di atas kuburan itu akan menjadi sarana-sarana, wasilah-wasilah seseorang itu terjatuh kepada kesyirikan. Kesyirikan apa yang dimaksud? Yaitu menyembah atau beribadah kepada pemilik kuburan itu. Ya, yaitu menyembah, kesyirikannya berupa penyembahan terhadap atau peribadahan terhadap orang yang ada di dalam kubur itu atau pemilik kubur itu. Ya, sedangkan ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Ya, kita sholat, kita tujukan kepada Allah. Ya, kita bersedekah, kita tujukan kepada Allah. Kita berdoa, meminta, berharap, ya, meminta pertolongan, ya, kita berkurban, kita tujukan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah.
ya, bukan kepada para penghuni kubur, meskipun penghuni kubur dia adalah orang-orang yang soleh misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kita juga eh, bermaksud mendatangi kuburan untuk sholat di kuburan. Ya, meskipun kita tidak membangun masjid di atas kuburan, tetapi kita mendatangi kuburan tujuannya untuk sholat di kuburan, ya, atau sholat di sisi kuburan, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini, dan itu termasuk juga menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Ya, itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, itu namanya. Ya, sebagaimana hadis di atas. Jangan sebagaimana yang hadis yang sudah tadi saya bacakan barusan, di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, jadi seseorang yang mendatangi kuburan tujuannya untuk sholat di kuburan itu sama. Artinya yaitu dia menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya. Apa persamaannya? Ya, persamaannya karena dia menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, sebagai artinya orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid itu ada ya persamaannya pada orang yang sholat di kuburan. Iya, jadi sama saja. Ya, jadi sama saja ya. Apakah dia menjadikan kuburan itu sebagai masjid, ya, atau dia mendatangi kuburan itu untuk sholat di sisi kuburan atau di kuburan, itu sama saja larangannya. Ya, misalnya ada seseorang yang pergi ke kuburan, lalu dia sholat di sisi kuburan orang yang soleh, yang dianggap dia adalah kuburan orang yang soleh. Maka kita katakan sesungguhnya engkau telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, karena apa? Karena dia bersengaja datang ke tempat itu untuk sholat. Ya, sebagaimana masjid itu didatangi untuk dipakai melaksanakan sholat. Berarti sama saja. Ya, sama saja dia menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, maka itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis yang tadi sudah saya bacakan. Ya, ini jelas ya, ikhwatal Islam, azakumullah ya, tentang masalah ini. Ya, ya baik. Jadi uh, kita lanjutkan ya pada pembahasan ini, yaitu tentang poin-poin yang kita bisa petik dari dalil-dalil yang sudah disebutkan dalam kitab ini. Poin yang pertama atau kesimpulan yang pertama, eh, bahwasanya membangun masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh itu juga tidak diperbolehkan. Iya, membangun masjid ya di samping kuburan ya dengan tujuan beribadah di tempat tersebut ya di sisi kuburan orang yang soleh, maka itu juga itu tidak diperbolehkan. Iya, meskipun dia apa namanya niatnya ya meskipun niatnya adalah untuk sholat ya untuk sholat karena Allah ya, tetapi tetap tidak diperbolehkan karena termasuk dalam larangan Nabi bahwa Nabi itu melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid-masjid. Ya, artinya kenapa dia membangun masjid di sisi kuburan itu? Iya, atau di atas kuburan itu menunjukkan bahwasanya dia telah menjadikan kuburan orang-orang soleh itu sebagai masjid. Ya, meskipun tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu tetap juga
tidak diperbolehkan. Ya, meskipun tujuannya adalah untuk bertakarrub kepada Allah, tetapi dia membangun itu masjid ya di sisi kuburan atau di kuburan ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ini ikhwat Islam azakumullah. Yang kedua adalah larangan ya membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk ya, apa namanya, menggambar patung-patung ya, patung-patung orang-orang soleh misalnya, itu dilarang ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu, karena itu akan berakibat kepada pengagungan terhadap orang tersebut yang digambar atau yang dibuatkan patung. Bahkan sebagaimana yang terjadi sebelum-sebelumnya, umat-umat terdahulu akhirnya patung-patung itu disembah oleh anak-anak cucu mereka, oleh generasi-generasi mereka selanjutnya ya, disebabkan terputusnya ilmu tentang itu, sehingga anak cucu mereka menganggap orang-orang tua mereka terdahulu telah menyembah patung-patung itu. Makanya untuk tidak terjadi penyembahan oleh anak-anak keturunan kita, maka pembuatan patung-patung ya atau gambar-gambar yang bernyawa seperti gambarnya orang-orang soleh itu, maka itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kemudian yang ketiga ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah melarang keras ya semasa hidupnya tentang apa ya, bahwasanya menjaga sedemikian rupa agar umat manusia ini tidak melakukan kesyirikan. Iya, agar manusia ini betul-betul mentauhidkan hanya kepada Allah saja. Iya, makanya beliau itu selama 13 tahun di kota Makkah itu beliau berdakwah, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan segala bentuk kesyirikan. Iya, ini artinya perkara yang pertama yang Nabi perhatikan adalah masalah tauhid. Iya, karena tauhid ini, akidah yang lurus ini merupakan apa namanya, diterimanya semua amalan. Jika amalan manusia itu rusak tauhidnya atau ada kesyirikan, maka seluruh amalannya akan tertolak. Ya, oleh karena itu Nabi sebelum meninggal, disebutkan 5 tahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau juga tetap menyampaikan hal ini, yaitu apa? Beliau mengatakan janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh sebagai masjid-masjid. Ya, sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka, para nabi mereka sebagai masjid-masjid di situ. Ini ada Nabi sangat betul-betul menjaga akidah umat ini untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan dalam keadaan sakratul maut pun Nabi ya, menjelang sakratul maut pun Nabi mengingatkan kepada umatnya untuk tidak menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh itu sebagai tempat-tempat ibadah ya. Bayangkan ya, Nabi memperhatikan masalah ini. Yang keempat ya, Nabi itu melarang kuburannya itu untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi itu kuburan beliau itu dikuburkan di rumah beliau, khususnya di rumah istri beliau atau di kamar istri beliau bernama Aisyah Ummul Mukminin. Semoga Allah meridhoi beliau. Iya, karena Nabi khawatir kalau dikuburkan di luar rumah, khawatir orang-orang atau kaumnya akan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Yang kelima, ya bahwasanya membangun
kuburan, membangun masjid-masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu merupakan eh, apa namanya ajaran umat Yahudi dan Nasrani. Ya, ya. Jadi ajaran-ajaran mereka begitu, ya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Dan itulah yang Nabi larang. Kita menyerupai umat Yahudi dan Nasrani. Nabi melarang kita menyerupai umat Yahudi dan Nasrani termasuk dalam perkara ini. Ya. Kemudian yang keenam, Nabi melaknat umat Yahudi dan Nasrani ya, sebagaimana yang saya sampaikan pada penjelasan pekan lalu, Nabi melaknat umat Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, orang-orang soleh mereka itu sebagai tempat beribadah, sebagai tempat sholat. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh di sini disebutkan Nabi memberikan warning, ya, peringatan atas apa yang mereka lakukan, yaitu mereka di sini adalah umat Yahudi dan Nasrani. Artinya memberikan warning kepada kita sebagai umat Rasulullah untuk tidak mengikuti langkah-langkah jalan hidup umat Yahudi dan Nasrani, termasuk dalam perkara menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid atau membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan. Nabi memberikan peringatan akan hal itu untuk tidak kita ikuti. Ya. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya. Jadi Nabi kenapa kuburan yang kedelapan ya? Kenapa kuburan beliau itu ada di dalam kamar istri beliau, di dalam rumah bukan di luar rumah? Karena beliau takut jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Iya, sebagai masjid tempat orang beribadah di tempat tersebut. Iya. Seandainya menjadikan kuburan sebagai masjid itu diperbolehkan, maka Nabi pun memperbolehkan umatnya untuk atau menyuruh umatnya untuk beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Tetapi karena itu tidak diperbolehkan karena bahkan dapat menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, maka Nabi mencegah hal tersebut. Bahkan kuburan beliau pun tidak mau beliau dikuburkan di tempat terbuka karena dikhawatirkan orang-orang akan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat-tempat beribadah. Iya. Ya. Kemudian yang ke-10 dalam hadis yang tadi yang kami sebutkan bahwasanya Nabi mengumpulkan antara menjadikan menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang-orang yang mendapati hari kiamat, ya, termasuk orang-orang yang seburuk-buruk orang. Ya, kenapa? Karena ya kedua-duanya ya tercela. Pertama adalah menjadikan kuburan sebagai masjid ini membawa kepada kesyirikan. Yang kedua juga menyerupai umat Yahudi dan Nasrani yang kemudian yang mendapati hari kiamat ya sedangkan dia hidup, ya berarti itu adalah orang-orang kafir. Ya hanya orang-orang kafir saja yang mendapati hari kiamat, yaitu melihat peristiwa terjadinya hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang ke-11, ya, Nabi berkhutbah 5 tahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkhutbah yang mana khutbahnya itu berisi bantahan kepada dua kelompok yang kelompok yang sangat tersesat, ya, yaitu kelompok Syiah Rafidhah, dan kelompok Jahmiyah. Syiah Rafidhah ini yaitu kelompok yang melakukan kesyirikan dengan melakukan penyembahan terhadap kuburan. Dan mereka adalah kelompok yang pertama kali membangun masjid-masjid di atas kuburan. Jadi kelompok Syiah Rafidhah itu adalah kelompok
atau kelompok-kelompok yang pertama yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. Iya, itu awal mulanya. Itu ya. Kemudian sedangkan kelompok Al-Jahmiyah ini kelompok yang mengingkari adanya sifat-sifat Allah. Ya, maksudnya mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki nama tetapi tidak memiliki sifat. Padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, karena tidak mungkin ada nama tanpa sifat, tetapi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Ya ini, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Tapi ingat, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah itu memiliki nama, ya, yaitu apa? As-Sami, yang maha mendengar, wal basir, yang maha melihat. Dan sifatnya apa? Sifatnya Allah itu melihat segala-galanya dan maha mendengar segala-galanya, itu namanya. Tapi kalau adapun kelompok Jahmiyah, mereka tidak mengakui bahwasanya Allah itu memiliki sifat. Ya, berarti ini menolak ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal Islam, azakullah, ya jelas ini ya. Ya, ya. Ya, barangkali ini saya yang bisa kami sampaikan ya tentang masalah ini, ya, tentang pembahasan masalah apa namanya, larangan menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh itu sebagai masjid-masjid, atau larangan membangun masjid-masjid di atas kuburan. Yang barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang khilaf dari kami, dari kekurangan ilmu kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta kajian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beragama. Kemudian kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira para donatur yang sudah berpartisipasi sehingga terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik bagi kita semuanya. Demikianlah kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.